Halo sahabat SAI, berjumpa lagi dengan kami, Solusi Akuntansi Indonesia. Nah sahabat, setelah kemarin kita melewati bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan liburan panjang, kali ini kami akan kembali lagi membahas satu topik yang sangat penting, yaitu bagaimana caranya membuat database Renepos yang menarik data dari Accurate Online. Untuk sahabat-sahabat yang bidang usahanya mungkin ada minimarket, retail yang menggunakan aplikasi Renepos, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan untuk sahabat yang ketinggalan dan belum nonton video-video sebelumnya, silahkan diklik aja card di pojok sebelah kanan atas, atau sahabat bisa juga kunjungi channel kami di Sahabat SAI, karena di sana banyak banget video-video bagus lainnya yang pasti bermanfaat juga buat sahabat semua. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan diklik tombol notifikasinya supaya sahabat bisa terus update video-video terbaru dari kami. Sahabat, untuk membuat database Renepos, tentu aja hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus punya aplikasi Reneposnya. Makanya kita sekarang download dulu aplikasi Renepos dan Renepage-nya di cpssoft.com. Kita buka ya cpssoft.com, kemudian kita klik produk, lalu kita pilih Renepos, kita klik download, dan kita download aplikasi Renepos dan Renepage. Ini harus keduanya di-download ya sahabat. Oke, di sini saya sudah download, sudah saya simpan dalam folder tersendiri. Lalu, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah tentunya kita harus menginstal aplikasi Renepos dan Renepage-nya ke dalam laptop atau komputer kita. Di sini saya akan mulai menginstal. Yang pertama kali diinstal adalah Rene-nya dulu ya sahabat. Kemudian baru kita menginstal page-nya. Oke, di sini saya sedang menginstal seperti biasa. Nah, ini sudah selesai menginstalnya. Kita buka Rene Setup, cari aja di pencarian Rene Setup, kemudian kita tes koneksinya. Nah, di sini kita pilih lokal, di sini kita klik tes koneksi hingga muncul server berhasil terkoneksi. Lalu, jika sudah, kita klik buat data. Kita simpan dalam folder yang sudah disiapkan atau sudah dipilih sebelumnya. Kita klik buat data. Kita tunggu hingga proses pembuatan database selesai. Selanjutnya kita bisa tes koneksi lagi. Jika berhasil, kita klik lanjut. Oke, setelah kita download, install, dan kita mengecek koneksi dan membuat database, sekarang langkah selanjutnya adalah kita tentukan nomor pos. Nomor pos ini adalah nomor kasir. Biasanya kan kita kalau belanja ke swalayan, ke mall, atau ke supermarket gitu ya, biasanya kan kasirnya ada banyak. Nah, di sini bisa tentukan ya, ini kasir keberapa. Kemudian setelah itu kita tentukan juga laci uangnya. Lalu kita tentukan printer kasirnya, lalu layar tambahan, dan juga desain struknya. Untuk sementara, di sini saya pilih default saja dulu untuk desain struknya. Setelah semua selesai, kita klik selesai. Langkah selanjutnya adalah kita beralih ke Rene Administration. Diketik saja di pencarian. Nah, di Rene Administration ini tujuannya adalah untuk membuat database baru dan setup awal data perusahaan. Jadi sama ya seperti pada Accurate, kan kita kalau mau mulai Accurate tuh di awal ada membuat data perusahaan dan setup awal data ya. Jadi di Rene sama aja, harus setup data awal juga. Ini di sini kita masuk ke admin login dulu. Saya masukkan 123456, kemudian klik masuk, lalu klik lanjut. Di sini kita bisa masukkan rincian toko atau perusahaan. Lalu kita pilih jenis usahanya. Di sini contohnya retail minimarket aja ya. Terus kita tentukan juga tanggal mulai perusahaannya. Setelah selesai membuat data perusahaan, kita masukkan juga detail pajak.
Biasanya kita kalau belanja di swalayan atau minimarket, itu kan harga yang kita bayar itu sudah termasuk PPN. Di checklist pajak utamanya, kemudian masukkan PPN jika transaksi perusahaan termasuk PPN ya harganya. Kemudian kita checklist juga pajak sudah termasuk dalam harga barang. Nah, setelah memasukkan detail pajak, kita tentukan metode pembayarannya. Di sini, sebagai contoh, saya klik semua aja ya, saya checklist semua metode pembayaran. Selanjutnya, kita tentukan pembulatan struk. Kalau kita belanja di minimarket, itu kan kadang harganya suka nggak bulat gitu ya sahabat. Misalnya 10.067 rupiah, misalkan kayak gitu, dan sejenisnya. Nah, di sini di Renepos kita juga bisa tentukan pembulatan struknya itu mau naik atau mau turun. Jadi ketika nanti ketemu kasus yang seperti itu, bisa secara sistem Renepos akan membulatkannya. Misalkan ya kalau dibulatkan ke bawah gitu ya, turun berarti 10.067 rupiah menjadi 10.000. Begitu juga kalau pembulatannya naik jadi 10.100 misalnya gitu ya. Kemudian di sini ada juga tipe pesanan, kemudian ada biaya tambahan. Sahabat bisa masukkan jika memang ada biaya tambahan. Kemudian ada pemasok, di sini saya checklist saja. Kemudian pada layar tambahan juga saya checklist. Nah, ini sudah selesai. Jika semua sudah selesai, kita bisa klik selesai. Mungkin yang terlupa bisa dilengkapi di sini. Sahabat, sampai pada langkah ini, Rene belum bisa digunakan untuk bertransaksi karena harus dicocokkan dengan data yang ada di Accurate terlebih dahulu. Caranya adalah kita buka Accurate, lalu kita pilih menu buku besar ya, lalu pilih akun perkiraan. Kita masuk ke Rene, pilih perusahaan, kemudian kita pilih edisi. Kita buat edisi ya, misalnya kan kadang kalau kita belanja tuh kita suka pakai kartu, kemudian di kasir tuh ada banyak mesin edisi kan. Nah, di sini edisinya harus disamakan dengan yang ada di Accurate. Misalkan di Accurate ada edisi BCA, edisi BRI dan lain-lain, maka di Rene juga harus disamakan. Caranya nih, kita klik ya buat edisi, kita masukkan edisi BCA, kemudian kita klik simpan dan baru, masukkan lagi edisi BRI. Klik simpan dan baru, dan seterusnya. Kemudian kita juga buat edisi electronic payment seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Caranya sama seperti menginput edisi yang tadi. Lalu kita buat juga nih, kadang kan ada yang belanja dengan menggunakan sistem transfer bank. Misalnya di sini kita buat aja transfer BCA. Jika banyak banknya, kita klik simpan dan baru. Namun jika hanya satu, ya sudah, kita langsung saja klik simpan. Nah, di sini ada juga kita bisa masukkan untuk pelanggan-pelanggan yang belanjanya menggunakan kartu, bisa itu kartu debit atau kartu kredit. Di sini nih, di sebelah edisi ada juga kan kartu, kita klik aja. Kemudian kita klik debit umum. Kita bisa tentukan charge-nya, kita bisa masukkan ya, misalkan di sini untuk kartu debit charge-nya itu 2%. Lalu ya untuk kartu kredit charge-nya 2,5%. Nah, di sini saya beri nama aja debit umum 2% dan kredit umum 2,5%. Oke. Lalu kita klik simpan. Sahabat juga bisa ya namain sesuai dengan yang sahabat inginkan gitu. Sesuaikan aja. Di sini kan saya hanya sebagai contoh aja. Lalu di bagian kartu debit, tadi kan yang tadi debit umum ya, debit secara umum gitu. Nah ya, kalau misalkan sahabat ada juga pakai mungkin kartu debit BCA, Mandiri dan lain-lain, ini bisa juga dibuat baru, kemudian masukkan debit BCA gitu misalnya ya, dan debit Mandiri dan seterusnya. Begitu juga dengan kartu kredit, misalkan kredit Mandiri, BCA, BNI dan lain-lain. Oke. Setelah itu, setelah kita menyeting ya per kartu-kartuan tadi,
kita lakukan setting grup pengguna di Rene. Caranya, kita pilih menu perusahaan. Nah, di dalam menu perusahaan ini ada menu grup pengguna. Kita klik aja, lalu kita pilih buat baru. Nah, di sini sahabat bisa tentukan ya, jadi grup penggunanya siapa aja, misalnya kasir. Di sini saya akan buat grup kasir. Di sini saya beri nama kasir pada kolom nama grup, lalu saya pilih operator. Nah, pada bagian aplikasi administration, kemudian ini saya uncheck list, lalu ini juga saya uncheck list. Nah, ini yang saya unchecklist dan saya checklist. Jadi di sini kasir hanya memiliki akses pada bagian-bagian yang di checklist saja. Kemudian setelah selesai kita klik simpan. Selanjutnya kita akan melakukan juga setting persediaan. Nah, persediaan ini akan secara otomatis tersinkronisasi dengan Accurate Online. Begitu juga dengan pelanggan. Oke, di sini ada juga pemasok, kemudian perusahaan tadi sudah untuk perusahaan tadi kan kita sudah lakukan ya settingnya. Nah, di sini ada kita bisa melakukan desain layar kasir. Kita bisa tentukan ingin menggunakan desain yang mana. Bisa dipilih ya, di sini nih sebelah kiri atas ada tombol ke arah kanan atau kiri. Misalnya kita pilih desain minimarket 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini saya akan pilih saja yang ini sebagai contoh. Kemudian ini saya checklist menu tambahan, lalu saya klik desain kolom. Saya checklist semua, setelah itu saya klik simpan. Oke, setelah semua langkah-langkah yang tadi sudah kita lakukan, kita mau melakukan testing di Rene nih. Tadi kan kita udah buat ya desain layar kasirnya. Lalu saya akan masukkan admin loginnya 123456, klik masuk. Kemudian nah ini kita lihat tampilannya. Ini adalah tampilan yang tadi sudah kita tentukan desainnya ya. Oke, jika sudah kita logout dulu. Nah sahabat, sekarang kita akan mulai melakukan sinkronisasi antara Rene dan Accurate Online. Oke, setelah itu kita klik logo Accurate di sini. Kita masuk ke Accurate seperti biasa ya, masukkan email dan password, kemudian kita klik login. Lalu pilih beri akses. Nah, di sini klik beri akses ya. Lalu pilih database-nya. Oh iya sahabat, kalau bisa database Rene Post ini di backup terlebih dahulu. Jadi supaya kita punya cadangannya begitu ya, untuk berjaga-jaga jikalau dalam proses sinkronisasi ini mungkin internetnya terputus atau mungkin mati lampu dan kendala lainnya. Jadi kita punya backupnya. Oke, setelah itu kita tentukan cabang, gudang, dan data lainnya. Jika sudah, kita klik simpan pengaturan. Oke, ini kita tunggu hingga prosesnya selesai. Dengan proses ini, semua barang dan pelanggan beserta rinciannya yang ada di Accurate akan tersinkronisasi ke dalam Rene. Oke, di sini kita klik saja mulai. Jika sudah selesai, kita tutup saja halamannya. Klik tanda panah di atas, lalu masukkan admin login seperti biasa, lalu klik masuk. Nah, di sini kita tes input kode barang ya. Mungkin sahabat bisa tes dengan menginput nama barang seperti itu ya. Nah ini dia sudah ada. Oke, berarti untuk barang-barang yang ada di Accurate sudah terinput ke dalam Rene. Kita keluar saja dulu ya. Oke, setelah itu kita beralih lagi ke Rene Administration. Kita klik tanda panah di sebelah kiri atas, masukkan admin login 123456, kita klik masuk. Nah, sini cek semua menu yang sudah tersinkronisasi dengan Accurate. Seperti misalnya persediaan. Nah, ini persediaan.
ada di Accurate ya, jadi sudah masuk atau sudah tersinkronisasi ke dalam RenePOS. Begitu juga dengan pelanggan. Baik sahabat, dengan demikian proses pembuatan database Rene sudah selesai dan berhasil dilakukan. Dan dengan database ini, RenePOS sudah bisa digunakan untuk bertransaksi. Demikian informasi dari kami ya sahabat mengenai bagaimana cara membuat database RenePOS yang menarik data dari Accurate Online. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu sahabat agar bisa semakin maksimal dalam menggunakan Accurate Online dan juga aplikasi RenePOS. Jika ada pertanyaan dan untuk info lebih lanjut, silahkan ya sahabat bisa menghubungi Solusi Akuntansi Indonesia pada kontak yang tertera di description box di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya sahabat.